Sampai halaman 100 saya tuh bingung gitu. Saya tuh bingung ini tuh novel horor atau apa sih. Pokoknya semua orang yang menghalangi si Benny untuk mendekati si Siska itu tuh dipukul pakai palu abis-abisan sampai nggak berbentuk mukanya. Barulah setelah halaman 100 itu saya baru sadar bahwa nah ini nih, ini dia novel horornya nih. Nah akhirnya ketika istrinya itu hamil, lalu anaknya lahir dan ternyata di luar ekspektasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya bingung nih ya, nggak pernah ngevlog soalnya. Oke, sebenarnya ini iseng-isengan sih, cuman kayaknya ini pengen saya jadiin kayak konten yang bakal konsisten ke depan gitu. Saya coba pengen review buku yang pernah saya baca ya. Kelebihannya, kekurangannya, tanpa menjelekkan karya si penulisnya ya. Mungkin kalau kalian pengen karyanya saya bedah, boleh kirim bukunya ke rumah saya ya, di alamat di bawah ini. Oke. Nah, sebenarnya buku yang saya baca tuh udah banyak banget. Cuman kemarin tuh saya habis borong buku. Jadi biasanya saya tuh kalau setiap akhir bulan pasti beli buku. Nah, saya lagi tergiur dengan novel-novel horor. Akhir-akhir kemarin kan saya cuma baca non fiksi ya. Sekarang mau coba beralih ke fiksi. Saya coba baca novel horor. Nah, novel horornya ini judulnya bahasa Inggris, saya nggak tahu artinya ya. Ini baca aja di judulnya ya, The Dead Hammer. Hammer tuh artinya di bawah ini ya, artinya nih. Ntar saya cari di Google, oke? Nah, kenapa saya coba review novel ini tuh sebenarnya terbitan indie ya, bukan terbitan mayor. Ini tuh dari penerbit Yanita dari Semarang. Ini saya beli karena ada salah satu toko buku di Shopee, buku-bukunya tuh murah dan bukunya pun asli ori dan itu lagi promo gitu, makanya saya borong langsung di sana. Kemarin beli sekitar 12 bukuan lah. Nah, ini dari judulnya ya, ini tuh bikin saya tertarik sebenarnya. Kalau udah ada kata dead, itu biasanya bikin saya tertarik karena saya penyuka film dan novel horor gitu. Nah, di novel ini, jadi mungkin sebelum ke cerita ya, saya coba mungkin saya coba sampaikan ceritanya dulu deh. Ini berkisah tentang, jadi ada pasang suami istri. Mereka ini bisa dibilang si tokohnya menggambarkan sepasang suami istri ini jelek lah kasarnya, tidak good looking. Akhirnya tapi lucunya mereka itu hidup melarat ya, kemudian tapi lucunya adalah si suaminya ini selalu memotivasi istrinya bahwa tenang, kita bakal punya anak yang bisa mengubah nasib kita, katanya begitu. Nah akhirnya ketika istrinya itu hamil, lalu anaknya lahir dan ternyata di luar ekspektasi gitu. Ternyata si anaknya ini, kalau dari buku ini ya ditulis anaknya ini mukanya tuh mirip babi gitu. Nah akhirnya si suaminya ini yang awal berbangga-bangga diri, pengen nanti suatu hari nanti tuh punya anak yang sukses segala macam, tapi perasaan itu tuh luntur gara-gara punya anak yang tampangnya itu tidak good looking. Jadi si suaminya ini berpikir bahwa orang-orang yang sukses itu adalah yang wajahnya itu ya good looking gitu. Jadi kalau wajahnya kayak begini, dia sebagai orang tua malu punya anak kayak begini. Akhirnya ini si anak dari kecil sampai dewasa itu hampir nggak pernah keluar rumah. Hingga akhirnya si anak ini suatu ketika mungkin untuk menutupi wajahnya kali ya, jadi si bapaknya ini membelikan topeng kodok gitu. Nah makanya di covernya ini gambarnya topeng kodok ya, nggak ada wajahnya karena wajahnya ditutupin sama topeng kodoknya ini. Ini biar si anaknya ini punya lebih
kepercayaan diri yang lebih tinggi karena wajahnya ditutupin. Karena si anak ini ketika dewasa juga ngerasa bahwa mukanya jelek gitu. Nah, suatu ketika, jadi sebenarnya tuh si anak ini tuh nggak gila. Dia itu cuman penyendiri aja karena wajahnya itu dia nggak menerima punya wajah yang seperti itu gitu. Nah, hingga suatu ketika si anak ini itu kayak dia tuh punya jalan pikirannya sendiri di kepala gitu ya. Dan kayaknya ini kalau saya baca ini ya, ini si penulisnya ini menggambarkan anak ini nggak gila, tapi dari gaya bahasanya, dari cara berpikir si anak ini, dia tuh kayak punya jalan pikir yang agak melenceng, bukan melenceng ya, berbeda dari anak-anak pada umumnya. Nah, saat itu seketika dia ini jatuh cinta sama salah seorang wanita di kampungnya. Nah, si wanita ini ini tuh sebenarnya novelnya agak gimana ya, agak bikin otak saya tuh mikir yang melayang-melayang kemana-mana gitu, karena agak vulgar, bukan vulgar sih, cuman bukan vulgar, tapi lebih kepada banyak unsur-unsur fisik yang digambarkan sama si penulis dalam novel ini gitu. Nah, si tokoh wanita yang dicintai sama si anak yang bertopeng kodok ini, jadi si anak bertopeng kodok ini namanya si Benny ya. Jadi si Benny ini jatuh cinta sama seorang wanita namanya Siska. Nah, Siska ini dia ini punya saudara dari jauh ya. Saudara dari jauh namanya Anton dan Jody. Anton ini suka bahasa halusnya apa ya? Atau apa sih bahasanya? Saya lupa deh. Pokoknya sudahlah. Pokoknya dia suka melakukan itu sendiri ya. Pokoknya dia mungkin kalau laki-laki lain nonton video porno, pokoknya dia merangsang dirinya sendiri tuh bahasanya. Ya cari sendiri lah ya. Saya nggak ngerti bahasa itu. Kemudian kalau si Jody dia tuh suka tipenya pemabuk. Nah, suatu ketika ini orang tua mereka berdua ini capek mendidik mereka nih, si Anton sama si Jody ini capek. Si Anton yang suka banget nonton video porno atau pikiran-pikiran seksual, si Jody yang suka mabok segala macam. Nah, ini bikin orang tuanya jadi aduh, punya anak begini amat gitu kan. Akhirnya mereka berdua dikirim ke rumahnya si Siska ini karena lingkungan si Siska ini Islami gitu. Jadi mereka orang tua itu berharap biar si Anton sama si Jody ini bisa berubah. Nah, si Anton sama si Jody ini tinggal di rumah si Siska. Nah, suatu ketika si Benny ya, yang si bertopeng kodok ini, dia itu ngerasa bahwa si Anton sama si Jody ini kayak menghalangi dia yang bertujuan untuk mendekati si Siska gitu. Nah, suatu ketika orang tuanya si Siska ya, Pak Cecep namanya, dia meminta bantuan ayahnya si Benny ya, yaitu namanya Pak Jaya, untuk benerin rumahnya. Nah, ketika si Pak Jaya ini ke rumah si Siska untuk benerin rumah mereka ya, karena rumahnya ini kan kamar terbatas, jadi biar si Anton sama si Jody ini punya kamar sendiri gitu, karena kan mereka numpang nih ya. Nah, suatu ketika nggak ada palu nih. Nah, lalu Pak Jaya ini minta istrinya untuk kirim palu ke rumahnya Pak Cecep. Pak Cecep ini orang tuanya si Siska. Nah, ketika dikirim tapi nggak ada yang jagain warung, akhirnya terpaksa suaminya Pak Jaya ini minta si Benny yang bertopeng kodok ini untuk ngasih palunya ke rumah Pak Cecep. Dan si Pak Jaya kaget, waduh, anak saya seumur umur tuh nggak pernah keluar rumah, ini tuh pertama kalinya ke luar rumah. Nah, akhirnya dalam cerita novel ini tuh pokoknya semua orang yang menghalangi si Benny untuk mendekati si Siska itu tuh dipukul pakai palu abis-abisan sampai nggak berbentuk mukanya. Dan tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan hampir sebagian besar semuanya terbunuh sama si Benny ini gitu. Jadi pada intinya mungkin dia kalau dibilang psikopat oke ya, tapi mungkin dia nggak sadar kalau dia tuh psikopat gitu. Karena ketika dia membunuh, terus mayatnya itu disembunyikan di lemari kamarnya dia. Nah, itu tuh kan mayat tuh bau ya, dia tuh nggak ngerasa bau, justru dia ngerasa sesuatu yang fantasi-fantasi di kepalanya itu gitu. Nah, jujur ya, ini tuh novel yang
Ini ada 180 halaman. Sampai halaman 100 saya tuh bingung gitu. Sampai halaman 100 terus saya tuh bingung ini tuh novel horor atau apa sih? Prolognya lama banget gitu. Tapi ketika saya selesai membaca novelnya, saya mengerti kenapa penulis bikinnya seperti ini. Ini kalau dibilang novel sih bukan novel ya. Ini ukuran bukunya juga kecil dan halamannya juga cuma 180, mungkin bisa dibilang novela atau cerbung mungkin ya. Cuman kan orang-orang nggak ngerti novela atau novelat gitu ya. Jadi tetap aja dicap di belakangan novel. Nah, itu dari halaman 1 sampai halaman 100 itu tuh kayak saya berpikir ini tuh nggak ada horor-horornya sama sekali, nggak ada thriller-thrillernya, nggak ada psikopatnya gitu. Si penulisnya ini menggambarkan dari halaman 1 sampai 100-an lebih dikit, itu menggambarkan beberapa tokoh yang nanti bakal berperan di akhir cerita. Jadi kayak tadi si Benny itu latar belakangnya gimana, si Jaya gimana, si Siska gimana, Anton gimana, Jody gimana, Pak Cecep gimana. Nah itu digambarkan di 100 halaman awal gitu. Barulah setelah halaman 100 itu saya baru sadar bahwa nah ini dia novel horornya nih ya. Jadi setelah halaman 100 baru tuh ya mulai tegang. Ini kelebihannya adalah di sini tuh banyak testimoni ya. Di sini tuh testimoninya gini. Ini tuh cerita bikin kita tuh nggak bisa menebak akhir cerita kayak gimana. Dan saya akui itu, saya nggak bisa menebak ending ceritanya kayak gimana. Karena emang 100 halaman, lebih dari 100 halaman ya, 100 halaman ke atas maksudnya, itu udah tegang, horornya udah dapet, psikopatnya udah dapet, dan itu emang bener-bener bikin saya nagih kebet. Saya tuh selalu menargetkan sehari tuh baca 50 halaman. Ini saya baca, ini buku 180 halaman saya baca 2 hari, berarti kan sehari 90 halaman ya. Nah akhirnya halaman-halaman terakhir tuh udah bikin saya tegang tuh, udah mulai seru tuh gitu. Akhirnya ketika endingnya ya lumayan lah, cukup bagus gitu. Cuman kekurangan dari novel ini showingnya sangat dikit gitu, karena ini dari awal sebagian besar isinya tuh telling semua. Tapi walaupun telling, saya sebagai pembaca bisa membayangkan adegan-adegannya, karena memang si penulisnya walaupun dia menggunakan telling, bahasa yang digunakan pun bahasa-bahasa yang diperlukan gitu, bukan sesuatu yang mubazir. Kekurangannya lagi adalah, itu kelebihannya ya, kekurangannya lagi adalah ketika ada adegan yang menegangkan, itu dialog yang dipakai itu menurut saya kayak kurang pas gitu. Ada dialog yang dia menyebutkan kata maaf, goblok gitu ya, dan kata itu tuh menurut saya nggak pas ketika di adegan yang semengerikan itu gitu. Ketika adegan pengen bunuh-bunuhan, kata goblok itu keluar dari salah satu tokohnya. Kayaknya itu menurut saya kurang cocok aja gitu. Ini kan selera ya itu. Jadi ini mungkin salah satu teknik menulis novel kali ya. Mungkin teman-teman ketika ingin bikin novel di awal-awal, si penulis ini konsepnya berarti di awal-awal tuh dia menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh itu berperan, watak-wataknya bagaimana, itu dikasih tahu di awal. Baru di bagian akhir horornya tuh baru muncul gitu. Tapi kalau ini novel difilmkan, mungkin di awal-awal bakal bikin pembaca boring ya, karena itu tadi saya bilang dari halaman 1 sampai 100 itu saya nggak dapat horornya sama sekali gitu. Itu tuh masih kayak memperkenalkan tokoh, kehidupan si tokoh-tokohnya, baik itu tokoh utama ataupun tokoh pendukung gitu. Tapi overall ini bagus gitu. Banyak kata-kata yang saya tanda-tandain yang mungkin ini bisa menjadi vocabulary, diksi di otak saya gitu ya. Terima kasih kepada RBS ya, penulisnya namanya RBS. Ya namanya karya kan pasti ada lebih dan kekurangannya. Tadi kelebihan itu saya sebutkan ya. Pada intinya itu seru dan benar memang ceritanya nggak ketebak endingnya kayak gimana. Karena ketegangannya pun saya dapet gitu. Ketegangan dalam novel ini tuh saya dapet banget gitu. Cuma kekurangan tadi yang saya sebutkan ya. Pada intinya novel yang namanya sebuah karya kan pasti nggak ada yang sempurna. Begitupun karya saya juga nggak ada yang sempurna gitu ya. Oke, itu review buku yang judulnya The Death Hammer ini ya. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau teman-teman pengen beli
Entah ya, ini kayaknya sih penerbit ini, coba mungkin dicek di toko buku mungkin ada. Kalau emang ada berarti dia penerbit mayor ya, mohon maaf kalau saya nyebutnya indie. Jadi silakan dicek di toko buku atau bisa dicek di gramedia.com. Mungkin kalau ada judul ini berarti ini penerbit mayor, dan mungkin ini bisa jadi salah satu tempat teman-teman nerbitin buku kalau emang ini penerbit mayor ya. Oke, sekian review bukunya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman pengen bukunya saya review seperti ini, kirim aja bukunya, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.